Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wasyuhada wassolihin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat kesehatan yang telah Ia berikan, kita dapat senantiasa menuntut ilmu dan menimba ilmu, menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat serta salam senantiasa kita curahkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah atau zaman kegelapan sampai sekarang zaman terang benderang, yang selalu kita rindu-rindukan dan kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya mengingatkan kembali kepada rekan-rekan saya mengenai keutamaan kita sebagai seorang muslim, yaitu keutamaan untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya bagaimana atau apa itu keutamaan bersolawat kepada Nabi? Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman pada Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Maksud dari ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada hamba-hambanya dan tentang kedudukan hamba dan nabinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di langit di mana malaikat-malaikat berada, malaikat-malaikat senantiasa bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada makhluk-makhluk yang ada di bumi, termasuk kita sebagai manusia, sebagai umat Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk bersolawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu agar pujian-pujian tersebut dapat berkumpul untuk Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari seluruh alam, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kemudian dari ayat tersebut kita juga dapat mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya saja bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas hendaklah kita sebagai umat Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bersolawat, karena kita sesungguhnya adalah makhluk-makhluk yang menantikan syafaatnya ketika di hari kiamat kelak. Kita adalah makhluk-makhluk yang membutuhkan Nabi Agung Muhammad SAW. Kita membutuhkan pertolongan beliau agar kita selamat di hari kiamat kelak. Nah, bahkan di dalam sholat kita, di dalam ibadah kita 5 kali dalam satu hari, setiap harinya terdapat bacaan sholawat pada gerakan tasyahud akhir, yang dimana sholat itu termasuk dalam rukun sholat itu sendiri. Kemudian selain itu, ada beberapa waktu yang disunahkan atau dianjurkan untuk membaca sholawat. Yang pertama adalah ketika kita sebelum berdoa. Nabi Agung Muhammad SAW memerintahkan kita untuk bersolawat sebelum memohon atau sebelum mencurahkan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan riwayat dari Fadalah bin Abid yang berkata, Rasulullah SAW mendengar seseorang laki-laki dalam sholatnya berdoa, tetapi dia tidak bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Maka beliau bersabda, orang ini tergesa-gesa. Lalu Nabi Muhammad SAW tersebut bersabda kepada yang lainnya dan kepada orang itu berbunyi, bila salah seorang di antara kalian sholat atau berdoa, maka hendaklah ia memulainya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah, lalu bersolawat untuk Nabi, kemudian berdoa setelah itu dengan apa saja yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, dari situ kita mengetahui bahwa Nabi Agung Muhammad SAW memerintahkan kita untuk selalu bersolawat. Tetapi solawat setelah memberikan pujian dan sanjungan kepada Allah tentunya. Kita diperintahkan untuk bersolawat sebelum
mencurahkan permohonan kita, mencurahkan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu yang kedua adalah ketika menyebut, mendengar atau menulis nama Nabi Agung Muhammad SAW. Sesuai dengan hadis riwayat dari Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, celakalah seseorang yang namaku disebutkan di sisinya, lalu ia tidak bersolawat untukku. Seperti yang kita ketahui dalam hadis itu, tersebut celakalah. Maka kita sebagai umat muslim yang beriman, seharusnya kita takut akan sesuatu yang dianggap celaka tersebut. Maka senantiasa kita harus selalu bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad SAW agar kita selamat. Kemudian waktu yang disunahkan selanjutnya adalah ketika hari Jumat. Seperti yang kita ketahui, sejak zaman dahulu hari Jumat adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai hari Jumat diabadikan dalam Quran, di dalam kitab suci kita, kitab Al-Qur'an, dalam surat Al-Jumu'ah. Kemudian sesuai dengan hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara hari-hari yang paling afdol adalah hari Jumat, maka perbanyaklah sholawat untuk kepada hari itu, karena sholawat kalian akan sampai kepadaku. Dari hadis tersebut kita mengetahui bahwa hari Jumat adalah hari yang paling afdol untuk bersolawat. Maka Nabi Agung Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak sholawat kita pada hari Jumat, karena sholawat kita akan sampai kepada beliau pada hari Jumat. Kemudian waktu selanjutnya yang disunahkan untuk bersolawat adalah ketika akan memasuki atau keluar masjid. Nah, sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah dari Fatimah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, bila Anda masuk masjid maka ucapkanlah dengan nama Allah, salam untuk Rasulullah. Ya Allah, salawatlah untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Ampunilah kami dan mudahkanlah kami bagi pintu-pintu rahmat-Mu. Dan bila keluar dari masjid, maka ucapkanlah itu, tetapi pada penggalan akhir diganti dengan, dan mudahkanlah bagi kami pintu-pintu karunia-Mu. Sesuai yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita harus bersolawat. Bukan kita disunahkan untuk bersolawat ketika akan masuk atau keluar dari masjid, agar kita selalu mendapatkan karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebenarnya apa keutamaan dari sholawat itu? Keutamaan yang pertama adalah kita dijanjikan akan mendapatkan syafaat di hari akhir kelak, sesuai dengan sabda Nabi, orang yang paling berhak mendapat syafaatku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat untukku. Nah, sesuai dengan sabda tadi, kita mengetahui bahwa kita harus banyak-banyak bersolawat, kita harus berlomba-lomba untuk bersolawat, untuk berbanyak solawat, agar kita mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak, agar kita mendapatkan pertolongan dari Nabi Agung Muhammad SAW. Kemudian keutamaan yang kedua adalah kita dijanjikan mendapat pahala 10 kali lipat sesuai dengan sabda Nabi yang berbunyi, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Dari situ kita dijanjikan pahala yang begitu besar, berlipat kali 10. Maka dari itu kita harus senantiasa bersolawat agar kita senantiasa mendapatkan pahala yang berlimpah ruah, agar kita selamat ketika di yaumul penimbangan kelak. Kemudian yang selanjutnya adalah Allah menjanjikan kenaikan derajat kita ketika kita memperbanyak sholawat kita, sesuai dengan sabda Rasul yang berbunyi, barang siapa bersolawat 1 kali saja, Allah akan beri 10 rahmat sama dengan 10 derajat baginya. Dari situ kita mengetahui bahwa kita akan diangkat derajatnya 10 kali lipat. Maka begitu mulianya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir adalah dikabulkan doanya. Allah menjanjikan dikabulkan doanya ketika kita berbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan sabda Nabi, apabila salah seorang di antara kamu membaca sholawat, hendaklah dimulai dengan mengagungkan Allah SWT dan memujinya,
Setelah itu bacalah sholawat kepada Nabi, dan setelah itu barulah berdoa dengan doa yang dikehendaki. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Mungkin itu saja yang dapat saya ingatkan. Apabila terdapat salah-salah kata, terdapat salah-salah yang tidak berkenan di hati para rekan-rekan saya yang mendengarkan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.